Oke, jadi di sini aku retreat itu kelas 12. Iya 12. Aku retreat kelas 12 ku di salah satu tempat di privasi ya, karena nggak boleh disebutin tempatnya. Pas aku retreat ini pokoknya intinya aku punya guru. Salah satu guruku itu bisa yaitu komunikasi, yaitu melihat, yaitu merasakan, pokoknya semua tentang gaib dia bisa ya. Intinya gitu. Baru datang di tempat retret ya. Guruku tuh sudah disambut sama tangan kayak gini. Ya pokoknya intinya kayak gitu tangannya. Guruku tuh cuma bilang kayak gini. Di sini kalian jaga ketenangan. Karena aku sesi 2 ya. Jadi sebenarnya kan dibagi dua sesi. Di sesi 1 ini sudah ada kejadian mistis. Aku cerita yang sesi 2 yang aku alamin sendiri sama teman-temanku. So, baru mulai ceritanya itu horornya pas aku sesi. Ya. Ini sesi 2, nggak diberitahu apa-apa tentang tempat ini. Oke? Nggak diberitahu apa-apa kalau tempat ini ada penunggu dan lain-lain. Karena tempat ini tempatnya biarawati, ya kan? Kalau kita dengar biarawati berarti tempat ini aman, ya nggak sih? Di pikiran, ya kan? Benar. Nah, ya udah santai loh, anak-anak santai, kita sesi. Nah, pas sesi ini, mic ini dipegang sama susterku. Begitu dia ngomong, terus susterku naruh mic terus ngomong gini, iya, kamu mau istirahat kan? Iya, habis ini sesinya selesai. Susterku itu tetap berkomunikasi sama yang satu aula ini nggak tahu siapa, gitu loh. Jadi hanya susterku saja yang tahu, kayak gitu. Selesai, akhirnya anak-anak mulai takut dan mulai membuat perbincangan sendiri. Lapo sih kok kayak ini, gitu. Lapo kok aneh gitu suster gini-gini. Terus malamnya kan mau tidur. Nah, anak-anak rame, terus dimarahin sama guru. Jangan rame-rame, nek imbasi kapok. Wis toh. Ya, Peringati nggak tahu. Diperingati. Bener, pokoknya kita itu diperingati terus menerus. Terus mana gitu, arek ya nggak peduli karena ya nggak tahu ya, karena arek mungkin mikirnya alah ya supaya tetangga nggak ngamuk atau apa DLL ya toh. Pokoknya nggak sopan uraan, tapi uraan nih arek-arek itu masih batas wajar menurutku masih batas wajar. Terus pada malam hari kan per kamar 2 anak. Nah aku tuh nggak betah sama teman kamarku karena teman kamarku ini udah tidur dulu, nggak bisa diajak cerita kayak gitu. Aku pindah ke kamar temanku yang sahabatku. Terus karena kamarnya beda-beda, aku ngajak satu sahabatku ini untuk nyari sahabat-sahabat lain untuk kumpul di satu kamar kayak gitu toh. Terus kita ini rame, akhirnya arek-arek mau kumpul kabeh di satu ruangan, di satu kamar toh. Mari gitu dihitung, loh kok kurang satu yo muridnya, kok kurang satu yo konco gini kayak ngono tuh. Dicari gitu, dicari di kamar-kamar. Ada satu kamar itu gini, ada satu kamar itu yang nggak dibuka sama anaknya. Jadi di dalam itu ada 2 orang tidur, yaitu ya teman kita, maksudnya bukan anak itu yang kita cari ya dong, di kamar. Terus salah satu temanku ini tak gendong naik untuk ngintip toh. Dan dia bilang cuma ada 2 orang. Oke toh. Berarti kan satunya hilang. Yang aku cari ini hilang. Nggak ada. Terus di toilet, tapi bukan di toilet aula ya. Di toilet tempat tidurku itu, tempat bagian peristirahatan arek-arek itu, ada satu pintu yang ditutup. Nah, anak-anak positif, anak yang hilang ini ada di toilet kayak gitu ya. Oke, di tok dong. Weh, kok di toilet dah? Tak jawab. Weh, di toilet dah? Tak jawab tuh. Tok. Makin banter arek-arek. Gak bisa dibuka pintunya. Itu nggak bisa dibuka. Temanku salah satu sahabatku tak gendong naik, dan gak ada orang nih di toilet itu. Oke toh. Terus tiba-tiba kamar sini tutup ini, singkat ini 2 orang. Jadi 2 orang dibuka, ternyata anak yang hilang itu ada di kamar itu. Jadi 3 orang sebenarnya, tapi mungkin temanku nggak lihat ya, antara temanku nggak lihat atau memang nggak ada. Pokoknya intinya tiba-tiba anak ini ada di kamar yang aslinya 2 orang ini. 2 orang ini teman kamu? 2 orang ini iya teman, tapi memang benar katanya. Ya tidur. Dan katanya memang
katanya anak ini memang tadi udah ada di kamar. Nah tapi siapa? Pertanyaan nih, siapa yang ada di toilet? Akhirnya kita ngecek lagi ke toilet. Begitu dicek, pintunya buka. Kayak gitu. Waduh. Jadi bisa dibilang ya, kejadiannya semua ini, gangguan-gangguan yang kamu terima ini tuh dari satu tindakan yang nggak menghormati lah ya dibilangnya. Jadi kalau kalian yang tak kirimi gambar itu, ya itu kan kalian coba yang di Instagram itu kan tak kirim gambar. Itu kan aku main game kayak gitu. Jadi ini kalian ajak kayak masuk ke memoriku. Iki aku main game bentuknya kayak gitu. Tak kirim di Instagram, sudah lihat semua. Sudah. Oke. Nah, aku kan sebagai pemandu. Jadi aku yang ngarah-ngarahin teman-temanku supaya bolanya nggak jatuh. Oke toh. Karena udah lihat. Ya udah. Nah, tak arahin kan. Ayo gini toh. Pokoknya uraan dan itu mau maghrib uraan pol. Ayo gini. Wes guyung asik. Nah, kalian kalau lihat itu banyak pohon tinggi di lapangan. Iya. Nah, ya. Pas aku ngarahin tuh, tiba-tiba dari pohon ikut jatuh cepet kayak nun, buanter. Suaranya buanter ya. Dan logikanya kalau suaranya banter berarti semakin tinggi dong. Dia dari semakin tinggi. Nah, ya kan? Apa jauh mungkin. Apa jauh ya kan? Kayak gitu logikanya. Tapi lucunya suara ini tuh buanter, tapi nggak ada yang lihat. Tahu nggak sih kalau kalian misalnya HP ku jatuh ya, nah kan kalian masih lihat tuh, sebenarnya matanya kalian masih tahu ada yang lewat. Nah tapi ini nggak, jadi benar-benar cepek, nggak ada yang lihat, akhirnya dicari dan kalian mau tahu yang keluar apa? Ini, tuh tak kirim di grup. Dan itu persis di belakangku itu. Itu deadline. Apa ya itu ya? Apa sih? Duh. Gimana? Apa itu lah? Bisa jelasin nggak? Kayakin aku apa gitu? Kalian kayak beneran loh yang ulat atau apa itu? Itu kan ada ulat, kayak ada pokoknya banyak partikel di situ, aku nggak tahu apa karena nggak berani. Dan itu bener-bener tau nggak sih? Bayang lo jadi aku lo. Kamu lihat sendiri ya lagi? Iya. Aku lihat sendiri. Oke. Ya kan? Aku begitu jatuh, nah orang-orang itu nyari dari mana sih asalnya. Terus aku minggir, ternyata belakangmu apa kayak gitu. Nah, karena di sekolahku tuh kan ada cewekku. Ya otomatis aku harus stay cool tuh. Ya nggak mungkin aku teriak itu. Ya wes aku stay cool aja. Terus main gitu, ikut apa namanya? Guruku bilang jangan disentuh, jangan diapa-apa. Akhirnya selesai tuh, permainan selesai. Tiba-tiba ada pendeta sama biarawati 2. Benar-benar harus kayak di film horor. Pendeta sama biarawati 2 itu ngelihat ini tuh apa, kayak ini tuh apa. Karena aku tuh penasaran, aku tanya sama guruku yang bisa melihat dan bisa apapun tentang gaib itu loh. Ingat gak yang di pertama kali aku ngomong? Iya. Bu, kenapa Bu? Apa aku ada salah? Karena kan deketnya sama aku tuh itu jatuh. Gitu. Aku bilang, apa aku udah salah Bu? Kalau ada salah gimana cara minta maaf ya? Ya aku kan takut juga tuh. Takutnya berbahaya. Oke tuh. Terus malah gitu, ibu bilang gini, enggak, itu muntahan dari perut. Ya itu pokoknya intinya muntahan dari perutnya. Kayak usus gitu enggak sih? Wow. Ya benar, usus. Guruku benar ngomong. Itu usus. Aduh. Usus apa gitu. Nggak berani ngomong. Nggak mau. Oh, salah. Kayak gitu. Aduh. Males banget kalau kayak gini. Terus aku tanya kan, Bu, di mana posisi ini? Ya kan? Di pohon. Ya ini pohon. Ini aku di bawah pas. Dia itu kayak gini, kayak gitu. Jadi Oh my god. Aduh. Peringatan, ya. Peringatan itu. Itu memperingatkan. Benar. Itu memperingatkan. Memperingati. Alright. Itu benar kan? Memperingati. Terus katanya, loh Bu, kenapa? Apa salahnya? Kayak gitu tuh. Perasaan aku nggak salah. Dan ternyata yang salah itu dari sesi 1. Bayang loh, sesi 1 tapi yang kena aku. Kayak gitu.
Jadi itu tuh pohon, kalau nggak salah pohon durian atau pohon apa gitu. Nah, pokoknya pohon buah-buahan. Nah, sama sesi 1, salah satu murid itu diambil tanpa izin kayak gitu. Oh my Tanpa izin God. diambil. Jadi mungkin bukan sekali aja ya. Ya Wow. mungkin bener. udah ada yang nggak sopan itu nggak sih, terus mungkin deh jadi kayak wes mangkel. Udah panas itu. Ya, untung jatuhnya di belakang ya, nggak pas kepala gitu kan, nggak keren banget ya kan. Aduh, Wih, nggak bayangin. oke Alex itu serem Aduh. sih. Nah, Maksudnya sing sesi 1, bayangannya. sing sesi 1 itu sampai rate dipulang no. Nah, tapi aku nggak tahu kejadian pasti nih. Berarti Nggak tahu sudah kejadian pasti kayak apa. mengancam lagi ya. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin ya kita batalin acara sekolah kalau nggak ada alasan gitu ya. Kalau cuman omongan murid ya. Misalnya nih aku cerita sama mungkin ada ini. Guru kan nggak mungkin segampang itulah ya. Bilang oke lah, kita percaya, langsung pulang. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Untung ya, Lek, itu ada gurumu yang bisa mengingatkan kayak gitulah anggapannya. Jadi kan kan mungkin kalian itu nggak ngerasa lah. Seringkali ya, kita tuh nggak ngerasa kalau kita itu ngomongnya lagi di daerah orang. Dan mungkin orang-orang kayak gurumu itu ya yang bisa ngingetin kita gitu. Apalagi kan kalau kita dalam kondisi seperti Alek, kita mau seneng-seneng ya, tapi malah ternyata nasihat yang harus kita ambil kalau ke suatu tempat yang kamu nggak kenal atau mesti daerah baru gitu, cok macam-macam ya nggak sih? Iya benar. Kayak kesopanan jadi di sana. Iya. Jaga kesopanan, jaga kebersihan lah. Aduh, kalau kencing tolong disiram. Kalau kencing. Yang kelihatan aja keganggu, apalagi yang nggak kelihatan coba. Apalagi kalau pup. Aduh. Soalnya pup kan besar, serok gitu. Dan ini ada, aku baru ingat. Jadi di situ tuh ada patung Tuhan Yesus ya, ada patung Tuhan Yesus. Nah ceritanya guruku itu lagi jalan-jalan pagi untuk ngontrol kayak biasa lah, ngontrol muridnya, siapa tahu ada yang keluar. Nah guruku tuh lihat ada yang lari, satu anak ada yang lari. Ya kalau otomatis dijawab sama guruku, siapa tahu muridnya mau kemana kayak gitu kan. Nah ada patung Tuhan Yesus ya, patung Tuhan Yesus. Murid ini lari ke patung Tuhan Yesus, masuk ke patung ini. Wes. Waduh. Begitu masuk, guruku tahu, nah itu bukan murid. Kayak gitu. Jadi dikejar-kejaran, terus masuk, hilang. Shit. Oke. Wow. Aduh, merinding banget cuma Kayak bayangin. komen sih ini. Aduh, parah. Tapi itu tempat apa ya lagi ya kok bisa sampai itu? Biarawati kan? Tempat biarawati, tapi kok bisa sampai segitunya ya? Nah, tapi memang sih, memang ya. katanya tempat-tempat kayak gitu justru semakin banyak. Nah, gitu. Ya, bener Tin. Nggak semua, bukan berarti tempatnya itu mungkin tempat ibadah ya, tapi bisa lepas dari kayak gitu-gitu. Bukan berarti mereka lebih kuat ya, tapi memang karena sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh. Kita nggak melihat itu sebagai simbol kekuatan kan. Ya kayak biarawati, gereja, kesurupan di gereja itu biasa. Pembimbing aku pernah cerita kayak gitu, dan memang nggak bisa lepas. Tempat-tempat kayak gitu nggak bisa lepas karena ingat, kita bukan menggunakan tempat-tempat itu sebagai senjata, sebagai tempat perlindungan. Ingat kan kalau dulu di pelajaran agama kita, ini sedikit ya, gereja itu kita, gereja itu orang-orangnya, bukan tempatnya. Jadi tempat-tempat kayak gitu tuh kita harus stop mikir kalau ini benteng. Enggak. Bahkan aku pun ya diajari kalau kita misalnya kayak di film-film vampir ya, kita lempar salib gitu, kan minggir dia. Sebenarnya nggak gitu juga. Ya nggak segampang itu sih. Dan nggak segampang itu, benar. Kita juga nggak pernah diajari kan seperti itu caranya ya. Kalau kita kalau dari kepercayaannya kita ya kan, kita nggak pernah diajarkan oke, lempar air suci, lempar kayak di film-film ya. Aku nggak bilang apa nih, tapi kayak di film-film nih gitu. Dan yang paling yang paling penting seperti yang Hana bilang tadi, kita itu harus punya etika lah. Nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah mikir mau dimarahin sama
sama hantu ya. Tapi pikirin lah, kita jadi orang itu harus punya moral, gitu aja sih menurut aku. Itu yang pesan aku. Bener. Nah, iya, jadi tak ungkap no. Jadi sebenarnya misteri ini tempat ini tuh gini. Tempat ini tuh yang aku tempati itu tempatnya biarawati yang udah lanjut usia kayak gitu ya. Itu tempat apa ya, kayak karantina apa jomponya gitu lah. Oke. Panti. Nah, terus semakin berkembang melebar tempatnya. Nah, biarawati ini dipindahin ke tempat yang lebih bawah. Nah, tempat yang aku buat retreat ini ditinggal selama bertahun-tahun kayak gitu intinya. Jadi terungkap sudah lah intinya. Berarti kosong gitu ya, memang kosong gitu ya. Nggak ada tempat yang sudah dibilang tadi ya. Mungkin gara-gara itu ya. Gara-gara kosong terus banyak yang nempatin gitu tanda kutip. Iya. Oke. Ya, jadi gitu sih. Itu yang bisa aku ceritain. Nah, untuk yang sesi 1 bakal ceritain nih sama temenku. Udah. Video selanjutnya ya, teman-teman. Itu aku rasa cerita kita sudah cukup untuk hari ini, malam ini. Akan aku tutup. Namaku Vincent. Aku Hana. Kalau misalnya aku salah ngomong, aku minta maaf. Aku pamit undur diri. Aku Justin. Kalau ada salah kata, mohon maaf dan aku pamit undur diri. Oke, jadi aku Alex. Kalau misalnya cerita ini kurang berkenan, ya aku minta maaf. Semoga bisa menghibur kalian. Oke, salam podcast yuk. Salam podcast. Selamat malam. Oke, wes tinggal Aaron nih. Jalan nomor aku. Aaron guys, yang bener guys. Aku waktu lagi guys dilanjut kapan-kapan ngono lah. Guys, sumpah ketua kamera. Ini aku lanjutannya loh. Nyala no ngapus iki. Nah, aku gak kuat iki sumpah. Mau tidur kan? Aku parno sih jadi kayak delok kamar, delok kene ngono. Parno sumpah. Aku dari tadi Alex cerita aku nyebut terus Yesus tolong. Iya, Cak, aku kayak inget Tuhan Yesus kan.